Selanjutnya pembahasan kitab tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Yunus ayat 100 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Qul induru madza fis samawati wal ardh wa ma tughni al ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun wa hal yantadhiruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunzil mu'minin ya. Pembahasan yang kita baca tadi yaitu terkait dengan anugerah Allah yang berupa keimanan. Jadi kita bisa beriman kepada Allah ya. Kalau dalam Islam ya kita bisa mempercayai rukun iman yang ada 6 itu ya sesungguhnya itu anugerah Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman pada qada qadar, beriman pada hari akhir, ya, beriman pada kitab-kitab Allah. Ini kan sesuatu anugerah. Karena faktanya banyak orang tidak diberikan anugerah iman itu. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa nikmat iman itu mutlak anugerah dari Allah, jangan sampai menimbulkan ujub dan takabur. Sombong, merasa dirinya beriman, ya. Kemudian ujub, merasa dirinya beriman. Ini justru ya mendatangkan penyakit baru. Itu. Wa makana li nafsin wa makana dan tidak ada li nafsin bagi tiap jiwa ya antuk mina hendak beriman billahi dengan Allah gitu. Jadi tidak mudah setiap jiwa itu bisa beriman dengan Allah. Illa biidznillah, kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Kita diingatkan oleh ayat ini. Kita diberikan bisa Islam, ya alhamdulillah, syukur. Beriman, syukur banget. Karena ini mutlak anugerah Allah dan sudah jelas illa biidznillah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur. Ternyata kita menjadi orang yang diberikan anugerah keimanan ini. Namun demikian, kita juga tidak boleh kemudian angkuh dan sombong ketika melihat orang yang belum beriman. Gitu. Kemudian mencela mencaci berlebihan. Itu nggak boleh. Karena kita sudah tahu mereka tidak beriman itu juga atas anugerah Allah, atas kehendak Allah. Kita beriman juga atas kehendak Allah. Nah, tugas kita ya mengajak dakwah. Oh dia belum beriman, ya kita ajak, siapa tahu mau. Kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Jadi kita mengajak ini sebagai media wasilah. Hakikatnya yang memberikan anugerah iman Islam ya Allah. Jangan lantas bangga.
Oh dia itu kalau nggak saya iman, nggak saya bimbing, nggak bakalan beriman, nggak bakalan Islam. Nah, itu nggak boleh. Ini namanya ujub dan selangkah lagi kufur. Gitu. Ente kalau nggak gua bimbing, nah itu. Ini sudah ujub dan takabur. Karena apa? Tidak mampu memandang bahwa anugerah keimanan ini mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya akmal rasul, fa'alaika ya akmal rasul, wahai para nabi yang paripurna, ya, alla tadsata nafsaka fi iman aradahu idlalahu. Jangan berlebihan ketika menghadapi orang yang sedang disesatkan oleh Allah. Itu. Kalau konteksnya zaman Nabi, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nabi itu ya santai saja. Itu karena sudah memahami orang beriman itu anugerah Allah. Ya, kalau Nabi mengajak ya sebagai kewajiban dakwah. Kalau Abu Bakar menolak ya monggo. Abu Jahal menolak monggo. Pengikutnya menolak, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi tidak dibuat sampai ya pusing gitu. Karena sudah memahami. Kita tugasnya hanya mengajak, berdakwah. Mengajak, kalau mereka mau ya alhamdulillah. Berarti kita menjadi wasilah mereka untuk beriman. Li'annaka la tahdi man ahbabta, gitu. Karena kamu nggak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai. Ini ayat ini ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi orang yang kita cintai pun kalau Allah berkehendak dia tidak beriman, tidak bakalan juga beriman. Jadi nggak boleh kemudian lantas sombong. Itu. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang punya otoritas memberikan hidayah kepada mayasa, siapapun yang dikehendaki. Ya, ini otoritas milik Allah. Tidak boleh membanggakan soal keimanan. Ya, oh ini gara-gara bapak saya, anak saya, nggak boleh. Karena sudah dicontohkan, ya. Nabi Nuh nggak bisa mengajak putranya untuk beriman, ya. Ini kan contoh nyata. Begitu juga Nabi Muhammad, ya, terhadap paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, bahkan memusuhi, ya. Itu jelas bahwa orang yang diberikan anugerah iman itu mutlak anugerah Allah. Itu tugas para nabi menyampaikan. Begitu juga di zaman sekarang tugas para ustadz, ya, para kiai, para ajengan, ya menyampaikan. Mau ikut ya monggo, alhamdulillah. Nggak mau ya mau wasyukurilah gitu. Karena sudah memahami hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alu rijsa, dan termasuk hikmahnya, ya. Misalnya kalau dalam contoh zaman Nabi kan sudah nampak contohnya, ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Nah, di dalam diri Abu Jahal, Abu Lahab itu ada aritsa, yaitu kotoran-kotoran batin. Bisa jadi karena faktor kedengkian, bisa jadi karena faktor gengsi, gitu ya. Ini ponakan kok dapat anugerah menjadi nabi gitu. Kenapa enggak saya gitu. Ini ada faktor hasud, ada faktor gengsi. Kemudian dia menolak itu. Nah, ketika dia menolak kebenaran, maka ayyul khidlan wal khirman, dia menjadi rendah, ya, karena tidak mau menerima kebenaran, dan khirman, dia terhijab karena menolak, yaitu ajakan untuk menyambut hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, alal kafirin ini yang menolak ajakan-ajakan dakwah ini, ya di dalam hatinya ada keingkaran. Maka orang yang ingkar inilah terhadap ajakan dakwah inilah yang disebut dengan kafirin. Yaitu mereka orang-orang yang ingkar hatinya, menolak ajakan dakwah. Diajak ngaji, menolak. Diajak kebaikan, menolak. Diajak ibadah, menolak. Ya enggak apa-apa. Gitu. Karena tugas kita hanya mengajak, menyampaikan. Alladzina, yaitu kepada orang-orang la yaqiluna, mereka yang tidak berakal. Jadi karena terkadang mereka tidak mau menggunakan akalnya, ya, hanya faktor kedengkian, faktor gengsi, ya akhirnya ngaji apaan itu, gitu. Nah, itu terkadang muncul sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan, dan itu juga terjadi pada zaman Nabi dan juga zaman sekarang. Ya, pasti selalu ada, pasti ada selalu relevansinya dengan kondisi setiap zamannya. Kuling duru, kul katakanlah wahai Muhammad, ungduru, lihatlah, mada fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Ya, ini ungduru itu fi'il amar, ya, lihatlah. Ya, berfikirlah, renungkanlah, itu ai alan nadri wa ta'ammul. Apa yang harus kita renungi? Mada ai ayu syai'in wadatin dhaharu bihasabi asma'ihi wa sifatihi, yaitu segala yang nampak fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi ini ayat ini menyentil, mengingatkan, renungilah, pikirlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita bisa mulai merenung tentang proses, ya, adanya wujud alam semesta, ya. Ya, planet bumi lah yang kita tempati. Ini kalau kita renungi, ya, itu luar biasa. Allah itu memberikan sarana dan kelengkapan hidup di planet bumi ini. Ya, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Ini semua saling terkait dan saling memberikan manfaat terhadap penduduk yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya, contoh, orang kan jarang merenung manfaat matahari itu kan luar biasa. Andai misalnya matahari itu demo, nggak mau mengitari bumi, gitu, apa yang terjadi? Ya, pasti ada masalah besar di muka bumi ini. Nah, siapa yang menggerakkan matahari, bulan, bintang, dan lainnya? Ya Allah. Itu. Nah, orang itu untuk berpikir, merenung secara mendalam, ya, sehingga kemudian akhirnya menemukan keimanan dan kebesaran anugerah Allah. Ini jarang sekali orang yang mau berpikir serius-serius seperti ini, gitu. Dianggap matahari, bumi, dan seisinya ini ya dianggap kehidupan yang biasa-biasa saja. Padahal ayat ini suruh ungduru, lihatlah. Lihat itu ya dengan menganalisa, dengan berpikir, dengan merenung, ya. Kemudian di bumi ada lautan, ada gunung, gitu. Semua saling bersinergi. Itu.
Maka ketika suatu saat Allah menunjukkan sifat qaharnya, ya bumi terguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ya 9 skala Richter misalnya gempa bumi. Itu sudah porak-poranda. Ditambah tsunami. Orang baru sadar ya betapa anugerah Allah yang ada saat ini itu benar-benar luar biasa yang patut kita syukuri. Gitu. Jadi suluh berpikir madza fis samawati wal ardh. Kemudian ya alam semesta seisinya itu disebut sebagai makrokosmos, ya alam kabir. Kemudian merenung ke dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Apakah kamu tidak pernah melihat ke dalam dirimu sendiri? Gitu. Coba kita lihat wujud diri kita. Ada aspek jasmani, ya, casingnya, ya, ada rambut, ya, ada mata, ada telinga, semua organ, semua by design oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aspek nafsani, ada nafsu yang mahmudah, ada nafsu yang matmumah yang tercela, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah yang selalu ngajak berpaling dari Allah. Tapi ada juga nafsu sawiyah, nafsu malaikat, ada juga nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Itu semua ada di dalam diri kita. Ya, kemudian proses kejadian kita ini juga menunjukkan kemahabesaran Allah. Ya, kita bisa hadir sebagai penduduk bumi ini kan prosesnya, perjuangannya luar biasa. Ya, ketika mulai dari proses ya sulalah min tin, ya dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, sperma, kemudian disimpan dalam fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah sperma membuahi, ya. Ini kan ada 300 sel, ya, yang berebut untuk membuahi, ternyata hanya satu yang terpilih. Satu inilah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, dari 300 juta. Ternyata ada satu yang berhasil membuahi, ya jadilah manusia yang hidup di dunia ini. Jadi kalau kita berpikir secara ilmu, itu ya luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi untuk merenung, ya, merenung terkait apa yang ada di langit dan bumi, juga merenung di dalam diri supaya kita meyakini, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ungduru mata fis samawati wal ardh. Sebab kalau dengan kita merenung pasti akan memperoleh yaitu kesadaran spiritual tentang eksistensi diri kita, tentang hakikat wujud alam semesta, wujud diri kita, dan hakikat siapa yang mengadakan alam semesta ini. Akhirnya kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tuhnil ayatu wan nudur an qaumil la yu'minun. Jadi ayat-ayat, ya baik ayat yang sifatnya Qur'aniyah maupun kauniyah, ya, wan nudur dan peringatan-peringatan, ketika ini disampaikan kepada orang yang tidak beriman, itu nggak ada manfaatnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah atau nudur, peringatan-peringatan, ini bisa diterima dengan baik bagi orang yang beriman. Oh, ketika ngaji mendapatkan nasihat. Ketika ngaji, oh tahu kekurangan diri saya. Ketika ngaji, oh dapat ilmu baru. Gitu. Ini hanya orang yang beriman. Tapi kalau orang yang sudah ketutup hatinya, defensif. Dikasih ayat, ya dianggap ngarang. Dikasih peringatan, ya dianggap ngancem-ngancem. Gitu.
Karena apa ya? Dasarnya layuk minum. Hatinya tidak ada cahaya hidayah itu. Fahal yang tadiruna, maka apakah mereka melihat ila misla ayamin, kecuali seperti beberapa hari, maksudnya apakah mereka pernah melihat tentang berbagai macam peristiwa seperti ada gerhana matahari, ini kan seharusnya berpikir, coba kalau gerhana matahari kebablasan, kan wassalam penduduk bumi ini gitu. Begitu juga gerhana bulan, kalau gerhana bulan kebablasan juga bermasalah bagi penduduk bumi ini. Wal gorok itu tenggelam. Wa ghairi dzalik minal ma'ayib allati waqa'at fi ayyamil ladina khalau, yaitu pada peristiwa-peristiwa yang telah lalu min qablihim, dari sebelumnya. Jadi ini sudah terjadi. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Begitu juga kaumnya Nabi Musa, termasuk Fir'aun, juga ditenggelamkan oleh Allah. Qarun juga ditenggelamkan oleh Allah. Lah, ini suruh berpikir. Orang-orang yang masih angkuh seperti Qarun, membanggakan materinya, kekayaannya, pasti suatu saat akan ditenggelamkan oleh Allah. Begitu juga orang yang seperti Fir'aun, angkuh sombong dengan jabatannya, pasti suatu saat juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini kita disuruh berpikir. Oh iya, peristiwa yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya pelajaran buat kita. Oh, ada istilahnya pelajaran yang bisa kita ambil. Oh, jangan sampai saya kalau kaya seperti Qarun, kalau menjabat jangan seperti Fir'aun gitu. Jadi ini ada pelajaran-pelajaran yang manfaat buat diri kita. Kul, katakanlah, fangtadiru, maka tunggulah. Tunggu apa? Kalau kalian tidak pernah berpikir, merenung, kemudian tidak pandai bersyukur kepada Allah, tunggu murkaku, wahalaki, dan kerusakan yang akan aku timpakan. Penduduk zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, semua hancur rata gitu. Nah, ini karena Allah sedang menunjukkan sifat koharnya. Ini ma'akum, ini sesungguhnya aku ma'akum sertamu, minal muntadirin, dari orang-orang yang menunggu. Jadi artinya kita ini harus berpikir, merenung, supaya kita termasuk orang yang bisa mensyukuri atas segala nikmat Allah, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat apapun yang ada di dalam diri kita. Itu. Fal amru biyadillah, semua urusan itu semua ada di tangan Allah. Maka ketika kita beriman, alhamdulillah. Ketika sehat walafiat, wasyukurillah. Sebab Allah juga punya kehendak lain. Ketika ada orang tidak diberikan anugerah iman, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Oh iya, ternyata sama-sama diberikan hidup, tapi mereka tidak dikasih iman. Summa nunajji rusuluna, kemudian kami menyelamatkan utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa bersama para rasul dan bersama orang beriman, pasti akan diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Sama di zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasul dan beserta orang-orang beriman, masih mau ngaji, mau zikir, mau muhasabah, mau introspeksi, insya Allah akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
Kadzalika demikian itu hakon, yaitu kebenaran alaina atas kami, nunazzi kami menyelamatkan al mukminina orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini.